Siapa temannya? Bu Rati sudah hadir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi bisa wabarakatuh. direkam? Selamat siang. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan praktek simulasi coach dan coaching dalam kegiatan program guru penggerak di modul 2.3. Pada siang hari ini kita telah saya ditemani oleh teman saya dari CGP Angkatan 10 di kelas ini, yaitunya Ibu Erni Novianti. Bagaimana Bu Erni, sudah bisa kita mulai Bu? Bisa Bu Riga? Oke, kita mulai saja ya Bu Erni. Iya. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam Bu Riga. Bagaimana kabarnya Bu Titi hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Riga. Bagaimana kabar Bu Riga? Alhamdulillah baik juga Bu Titi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titi yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kita berdiskusi di siang ini. Sama-sama Bu Riga. Iya Bu Titi. Nah Bu Titi, bagaimana kondisi kelas Bu Titi hari ini? Ini Bu Riga, iya itu saya kan ada yang ingin dibicarakan sama Bu Riga mengenai kondisi kelas ini. Nah, itulah Bu Riga, akhir-akhir ini kan pembelajaran saya itu kayaknya kurang lancar karena ada beberapa orang murid yang susah sekali untuk membuat tugas. Nah, itu Bu Riga. Ya. Oh iya Bu Titi. Jadi Ibu Titi pada hari ini ingin berdiskusi tentang apa ya kira-kira? Ini murid-murid saya yang susah sekali untuk membuat tugas. Misalnya kalau saya suruh buat PR, nah besok dibuat PR-nya di rumah ya, kata saya kan. Nanti PR ini pas pembelajaran berikutnya Ibu periksa. Dan dari PR ini kita belajar untuk pertemuan berikutnya. Terus pas sampai di waktu yang ditentukan, jadi anak-anak itu ada yang tidak membuat beberapa orang gitu, mungkin 5 orang. Nah, jadi besoknya lagi misalnya ya ada anak-anak itu yang tidak membuat 5 orang mungkin begitu Bu Riga. Jadi saya kesulitan bagaimana ini cara mengatasi anak-anak yang malas membuat tugas seperti itu Bu Riga. Iya Bu Titi, saya paham. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang cara kita untuk siswa dapat membuat tugas atau PR di rumah dengan baik. Begitu ya Bu Titi ya? Iya Bu Riga, saya maunya anak saya tuh buat tugas semuanya, jadi pembelajaran berikutnya itu lancar. Iya, oh ya, saya paham sekali dengan maksud Bu Pipi. Kalau menurut Ibu Titi, kondisi idealnya seharusnya bagaimana itu ya Bu ya? Kondisi ideal itu kan, saya maunya sebagai kondisi ideal kan semua anak itu kan harus membuat tugas dan membuat PR apa yang saya suruh. Nah, jadi karena dia tidak membuat PR, nah jadi itulah masalahnya gitu kan, dia tidak membuat PR. Jadi idealnya saya maunya anak itu membuat semuanya, itulah Bu Riga gitu. Ya, sebagai seorang guru kita menginginkan apa yang kita tugaskan, yang kita perintahkan itu dikerjakan, tapi tidak dikerjakan. Iya Bu Titi paham sekali. Nah kira-kira untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut, yang Ibu sampaikan tadi, apa saja usaha yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini?
usaha yang saya sudah lakukan ya begini. Jadi ketika anak itu tidak membuat PR, saya pesan ini tugas dibuat di rumah. Jadi minggu depan Ibu periksa siapa yang tidak Iya. membuat tugas. Ibu akan suruh dia membuat di depan kelas. Jadi dia duduk di depan kelas dengan membuat tidak ada bangku. Jadi di lantai itu aja dia duduk. Jadi siapa yang tidak membuat, jadi saya kasih hukuman atau sanksi seperti itu. Tapi saya sudah dibicarakan dulu dengan mereka. Jadi pas hari H yang dituju itu sudah saya siapa yang PR kemarin mana. Jadi ada saja tetap tidak membuat anak itu. Oh iya Jadi ya begitu. Oh ya begitu. Berarti Ibu Titi sudah melakukan berbagai usaha, ya ada yang dihukum ya Pak Ibu ya. Iya, Ke saya sudah depan, beri sanksi gitu, siapa yang tidak ya, membuat, kamu berdiri di iya, depan membuat PR atau duduk di lantai iya. membuat PR-nya, siapkan di sekolah. Gitulah Namun sanksi yang saya usaha, nah iya Bu. Namun usaha yang Bu Titi lakukan belum berhasil juga ya? belum berhasil, besoknya lagi tidak berkurang, mungkin berkurang 1, tapi masih ada itu aja orangnya, masih ada, dia tetap tidak buat PR. Jadi saya juga Apakah, bingung. iya. Oh iya Bu Titi, apakah ada usaha lain yang Ibu lakukan untuk dapat anak tersebut, siswa Bu Titi itu untuk bisa membuat tugas lagi? Ada enggak usaha yang lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Usaha lain mungkin ya dengan saya tanya anak itu, ini kenapa tidak buat PR? Lupa Bu. Saya tanya, jadi gimana caranya kalau kita melanjutkan pelajaran kamu tidak buat PR? Kata saya kan, jadi kan komunikasi dengan anak itu usaha saya. Terus nanti kalau tidak buat PR sudah 3 kali, nanti nilainya nanti di bawah KKM nanti kamu tidak tuntas. Nah, kata saya kan sama anak itu. Jadi sudah diberikan seperti itu. Jadi kayaknya tidak peduli dengan nilai jadi anak-anak itu. Jadi saya juga kayaknya sudah gimana itu sudah kehilangan apa ya? Itulah. Kehilangan akal juga ya Bu Titi Iya ya? kayak gitu. Jadi kita Oh iya. ingin cerita-cerita sama Bu Rika mengenai itu nih. Iya, paham sekali saya Bu Titi. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan ya ada juga yang sulit untuk diatur, dikatakan. Namun kita sebagai guru kan ya Bu Titi nggak pantang menyerah ya Bu Titi. Bu Titi tadi sudah banyak menyebutkan berbagai usaha yang telah dilakukan. Nah, kira-kira Bu Titi kalau kita kasih skalanya tersebut dari 1 sampai 10, kira-kira usaha Bu Titi sudah sampai skala berapa ya itu Bu Titi? Jadi kan sudah saya lakukan usaha-usaha yang tadi kan. Jadi kalau saya dimasukkan ke angka, mungkin usaha saya itu saya rasa masih belum maksimal, kira-kira di angka 6, 7 lah gitu. 6 lah, 6 mungkin. Oh 6 berarti Ibu Titi masih perlu berusaha keras lagi ya Bu Titi untuk memotivasi anak-anak tersebut agar pembelajaran yang Ibu Titi lakukan itu bisa mencapai KKM dan siswa tersebut bisa juga mendapat hasil belajar yang baik nantinya. Nah, Iya. kalau begitu kira-kira hambatan apa yang Ibu Titi alami untuk mencapai skala yang lebih tinggi lagi yang Ibu Titi inginkan? Hambatannya ya, salah satunya mungkin motivasi anak ini untuk belajar bahasa Inggris itu masih kurang. Itu salah satu hambatan. Jadi mungkin dia tidak mengerti, ngapain belajar bahasa Inggris, kita tuh nanti jadi petani aja katanya, mungkin kayak gitu. Jadi motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu rendah. Terus satu lagi mungkin hambatannya kurangnya sarana dan prasarana dari anak-anak ini yang dia punya seperti buku, kamus. Nah, jadi bagaimana dia mau belajar gitu, kamus dan buku tidak ada. Jadi itu mungkin salah satu hambatan saya rasa itu.
Iya, berarti kehambatannya itu karena adanya motivasi siswa yang kurang berminat ya Bu Titi ya dengan bahasa Iya, Inggris, kemudian mhm. apa tadi ada sarana dan prasarana yang kurang yang memadai. Oh iya, saya paham sekali Bu Titi. Nah, sekarang eh, kira-kira solusi apa yang terpikir oleh Bu Titi yang akan Ibu Titi lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Solusi. Berarti kan tadi kan hambatannya itu berarti untuk mengatasi hambatan itu saya mungkin bisa melakukan memotivasi anak ini lagi untuk senang dia belajar bahasa Inggris itu memberikan arahan bahwasanya bahasa Inggris itu perlu di zaman sekarang ini. Sekarang ini Iya, kan iya, zaman benar sekali. globalisasi. Terus kalau masalah sarana prasarana di sekolah untuk anak ini biar dia menarik belajar, mungkin saya perlu meningkatkan media ajar saya supaya media ajar itu menarik dan anak itu senang belajar bahasa Inggris. Terus itu tadi kalau masalah kamus kan umumnya anak ini kan pakai HP semua. Jadi Iya, iya, saya iya, rasa kan bisa saya berdayakan HP anak-anak ini pas pembelajaran saya. Mungkin di guru-guru yang lain penggunaan HP dibatasi. Jadi kalau untuk saya dengan awasan saya, jadi penggunaan HP ini iya, saya berdayakan jadi sebagai kamus digital lah untuk anak-anak ini untuk membantu dia belajar gitu, Bu Riga. iya, iya Bu Titi benar sekali. Karena zaman sekarang itu HP itu penting ya Bu Titi, bukan hanya untuk komunikasi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Itu bagus sekali Bu Titi tadi menggunakan Iya, HP ya Bu Titi ya sebagai media pembelajaran bagi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian Bu Titi tadi memotivasi juga ya Bu Titi ya, memotivasi kembali siswanya agar lebih berminat lagi untuk belajar. Ya bagus iya. sekali ya Bu Titi solusinya. Kira-kira jika solusi ini Ibu Titi laksanakan, apa ukuran keberhasilannya nanti yang akan dicapai nantinya itu Bu Titi? Kalau ukuran keberhasilannya untuk bahasa Inggris ini, anak-anak ini yang pertama sekali dulu dari sumatifnya KKM lah gitu, paling Iya, enggak KKM nilainya mencapai KKM 80% gitu kan, iya, atau iya, iya. 90% lah saya harapkan gitu mencapai KKM nilainya semua. Terus mampu anak ini mengucapkan berkata-kata bahasa Inggris dasar aja lah sedikit. Nah, saya maunya anak-anak ini seperti itu gitu. Mampu bercakap-cakap dasar aja dikit, mampu dia tidak malu dia mengucapkan bahasa Inggris. Kadang dia malu, malu diketawakan temannya gitu. Itu apa saya ingin saya gitu. Iya, 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 iya Bu Erni. Jadi yang Ibu harapkan anak-anak itu bisa berbicara bahasa Inggris yang sederhana ya Bu Iya, Erni. yang sederhana saja. Jadi pembelajaran yang kita sampaikan nanti kan bisa lebih bermakna lagi ya Bu Titi ya. Iya. Iya Bu Titi. Jadi apa itu rencana aksinya Bu Titi untuk mengatasi masalah ini? Apakah ada gangguan dalam mengatasi masalah aksinya nantinya Bu Titi? Gangguan mungkin ada yaitu ya eh, mengenai sarana prasarana tadi itu yang terbatas, terus gangguan pribadi dari anak itu kayaknya anak ini malas kan suka main game, nah itu Ya, ya. karena itu mungkin salah satu Game ya. gangguan juga di rumah lah gitu. Gangguannya banyak di rumah gitu kan. Karena kan saya suruh buat PR, jadi mungkin di rumah gangguannya banyak gitu. Karena kelalaian mungkin kontrol dari orang tua yang kurang gitu, Bu Riga. Iya, iya, iya. Iya, Bu Titi. Oh, jadi gangguannya itu bukan disebabkan di sekolah saja, juga Iya, bisa disebabkan di rumah ya, Bu Titi ya. Nah, iya, jadi kita telah berbicara tadi panjang lebar termasuk tentang rencana aksi Bu Titi dalam melaksanakan dalam memotivasi siswanya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu agar lebih berminat lagi, kemudian siswanya lebih patuh lagi dalam membuat PR. Nah, Bu Titi,
apa komitmen Bu Titi terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin saya akan meningkatkan tadi seperti memotivasi, meningkatkan sarana prasarana atau media ajar saya. Jadi komitmen waktu yang saya butuhkan mungkin 2 minggu lah, 4 kali. Berarti kan sekarang ini pertemuan, berarti 2 kali pertemuan lah. Saya coba lihat apa hasilnya gitu. Jadi 2 minggu 2 minggu lah saya minta waktunya. Untuk melihat hasil yang dari apa yang saya terapkan ini. Oh, komitmen Bu Pipi terhadap rencana aksinya itu kan tadi apa tadi melaksanakan apa Membuat tadi? media ajar. Ya, membuat media ajar yang bervariasi ya. Nah, Kemudian itu akan dilaksanakan ya Bu Titi ya. iya. Kira-kira menurut Bu Titi siapa yang dapat membantu Ibu Titi dalam melaksanakan rencana aksi Bu Titi ini agar pembelajaran Bu Titi itu dapat menarik dan berhasil nantinya? Bu Eva mungkin masalahnya kan teman sejawat yang sama-sama guru bahasa Inggris di sekolah saya itu Bu Eva. Jadi saya mungkin bisa berdiskusi dengan Bu Eva bagaimana kegiatan media ajar kita yang bisa lebih menarik lagi bagi anak-anak. Itu Bu Riga. Oh iya. Berarti Ibu Eva ini siapa Bu Titi? Guru bahasa Inggris di sekolah saya gitu. Oh, berarti guru bahasa Inggris satu sekolah dengan Bu Titi. Jadi Iya. nanti Bu Titi sama-sama guru bahasa Inggris akan berkolaborasi dengan Iya, nanti saling curah pendapat bagaimana cara pembelajaran yang tepat, bagaimana membuat media pembelajaran nantinya Bu Titi ya. Iya, bagus sekali itu Bu Titi, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Bu Titi, hari ini kita sudah berbicara nih. Ibu Titi sudah menceritakan panjang lebar tentang permasalahannya. Jika Ibu Titi sudah melaksanakan rencana aksinya, kira-kira kapan kita bisa berdiskusi lagi Bu Titi menceritakan tingkat keberhasilannya ini? Ya, mungkin 2 minggu lagi Bu Riga, saya coba masuk 2 kali pertemuan lagi lah untuk menerapkan hasil dari pembicaraan kita tadi. Saya coba terapkan di kelas dulu, apakah ada perubahan atau tidak. Mungkin 2 minggu lagi saya menemui Bu Riga. Nah, berarti 2 minggu lagi nanti Ibu Titi laksanakan dulu, Ibu Titi siapkan dulu, baru Ibu Titi laksanakan dengan baik. Berarti setelah dipraktekkan nanti baru Ibu Titi bicarakan lagi Ibu Titi bersama ya. Iya Bu Riga, iya. Baiklah Bu Titi, 2 minggu lagi saya tunggu. Nah, sekarang setelah kita berbicara panjang lebar tentang permasalahan yang Ibu Titi hadapi di sekolah, nah sekarang bagaimana perasaan Bu Titi? Apakah masih ada unek-unek atau beban yang masih mengganjal di hatinya? Setelah saya berbicara dengan Bu Riga tadi, saya bisa lihat apa-apa saja langkah yang mungkin saya lakukan untuk mengatasi masalah saya yang tadi itu. Jadi sudah terbayang bagi saya itu langkah-langkah ke depannya apa yang mau saya lakukan untuk meningkatkan cara belajar anak saya tadi itu. Itu Bu Riga. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Titi ya, Iya. semoga Ibu Titi nanti ke depannya bisa melaksanakan rencana aksinya lebih baik lagi, lebih lancar lagi, sehingga di dalam pembelajaran nantinya anak-anak Ibu Titi termotivasi lagi dalam belajarnya, rajin membuat PR dan nilai yang diharapkan sesuai yang diinginkan. Amin Bu Riga. Ya, mari kita bekerja sama Bu Titi, ditunggu lagi kabarnya tentang cerita-cerita berikutnya. Semoga berhasil. Mari kita maju bersama dalam berkarya sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugas kita. Terima kasih Bu Titi atas kesempatan yang diberikan dan saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ganti peran. Saya yang sebagai coach dan Bu Riga yang sebagai coachee. Nah,
Baiklah, kita mulai saja, Bu Riga. Iya, Bu Titi. Terima kasih Bu Riga sudah mau datang siang ini menemui saya. Kita mau ngobrol nih Bu Riga. Kita tidak punya waktu banyak, cuman 10-15 menit saja. Kira-kira apa nih yang mau Bu Riga ceritakan pada pertemuan kita kali ini? Iya, Bu Titi. Ini barusan saya sudah melaksanakan ujian pra-UAS, Bu Titi, di kelas 6 untuk tahun ini. Namun hasil yang diinginkan belum sesuai dengan harapan saya, Bu Titi. Begitu, Bu Titi. Jadi hasil dari pra-UAS-nya belum memuaskan bagi Bu Riga ya. Iya, Bu Titi. Jadi kira-kira setelah di akhir pembicaraan ini, kira-kira Bu Riga ingin dapat apa dari pembicaraan kita? Nantinya saya ingin nilai ujian pra-UAS anak-anak saya itu lebih bagus sesuai yang target yang saya inginkan di atas KKM, dan siswa saya lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Begitu, Bu Titi. Jadi Bu Riga ingin anak-anaknya lulus dengan KKM yang memuaskan ya, dari hasil nilai pra-UAS-nya nanti ya Bu Riga ya. Iya, Bu Titi, karena kita sebagai seorang guru itu kan menginginkan yang terbaik untuk siswanya. Karena keberhasilan murid itu juga berada di tangan guru, begitu kan ya, Bu Titi ya? Setuju Bu Riga, setuju. Nah, jadi untuk mencapai hal yang seperti itu, kira-kira Bu Riga apa yang Bu Riga yang Bu Riga dapatkan sekarang? Peluang apa yang Bu Riga bisa lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi nilai US murid-murid Bu Riga? Mungkin saya akan berusaha kembali ya Bu Titi ya, melakukan analisis kembali di mana letak kelemahan siswa saya. Ternyata setelah saya melakukan analisis dari hasil ujian pra-UAS kemarin, kan nilai rata-rata yang diperoleh kemarin seluruh mata pelajaran itu masih mencapai 80, Bu Titi. Sedangkan saya inginkan di atas tersebut. Kemudian ada salah satu mata pelajaran, yaitu pada pelajaran matematika ya Bu Titi ya. Itu siswa saya di kelas 6 ini masih mencapai rata-rata kemarin ujian pra-UAS-nya itu 71. Berarti itu mata pelajaran yang rendah dibandingkan mapel yang lainnya, begitu Bu Titi. Saya ingin matematika itu kan lebih tinggi juga nilai rata-rata UAS-nya. Oh, jadi Bu Riga ingin nilai rata-rata matematika itu sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Iya. Iya, Bu Titi, begitu harapan saya, Bu Titi. Jadi untuk mencapai harapan Bu Riga itu kira-kira apa saja yang bisa Bu Riga lakukan? Setelah saya lakukan analisis tadi, Bu Titi, ternyata siswa saya terkendala di konsep dasar matematika, yaitu siswa saya belum bisa mengali, belum fasih lagi menjumlah, mengurang, dan membagi. Mana bisa akan lanjut ke pelajaran berikutnya, Bu Titi, kalau siswa saya itu tidak bisa mengali. Contohnya dalam materi bangun ruang. Kalau dia tidak bisa menggali, tentu hasilnya akan salah. Begitu, Bu Titi. Oh, jadi untuk tadi kan menjemput ya, mengulang lagi konsep dasar berarti Bu Riga melakukan itu ya. Jadi kira-kira peluang yang Ibu Riga lakukan itu kalau kita letakkan di skala 1 sampai 10, peluang yang usaha yang sudah Bu Riga lakukan itu terletak di skala berapa kira-kira Bu Riga? Sudah skala 7, Bu Titi. Saya sudah mencapai skala 7, tapi di sini saya belum puas
ingin mencapai skala yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini saya berusaha untuk menjemput kembali pelajaran dasar dengan lebih memacu lagi, yaitu setiap hari, setiap pagi 5-10 menit akan masuk, dan 10 menit terakhir saya memasukkan pelajaran tambahan matematika, dan saya membawa benda konkret seperti kemarin mendudukkan kembali konsep matematika ya Bu Titinya pada perkalian. Saya bawa batu, kemudian saya bawa lidi karena siswa saya masih kesulitan dalam konsep pembagian. Berarti saya bawa lagi benda-benda konkret bagaimana yang konsep perkalian tersebut dan pembagian tersebut. Saya ulang kembali Bu Titi. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil tadi kira-kira kan Bu Riga sudah lakukan ini aksi yang tadi kan sudah Bu Riga lakukan. Jadi apa hambatan yang Bu Riga dapat dari hal yang Bu Riga lakukan tadi? Adakah hambatan yang Bu Riga dapat dari itu untuk mencapai tujuan Bu Riga? Iya, hambatannya di sini Bu Titi, siswa saya itu belajarnya hanya di sekolah saja. Dia di rumah tidak belajar Bu Titi. Ternyata setelah berbincang-bincang dengan siswa, saya lakukan berbicara dari hati ke hati. Kemudian ada beberapa siswa saya itu kebanyakan itu dia di rumahnya tidak belajar. Kemudian sering ada yang laporan jam 11 malam masih keluyuran. Kemudian tidak semangat lagi datang ke belajar di sekolah. Begitu Bu Titi. Iya gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal Kok terlempar lagi, Bu? Suruh dia masuk kembali, Bu. Maaf Pak, jaringan terputus tadi Pak. Gimana, Bu? Ya, jaringan terputus tadi Pak. Bisa dilanjut? terputus, Pak. Terputus, Bisa. Bu. Ulang lagi. Lanjut lagi, bisa dilanjutkan lagi Pak? Lanjutin aja gimana Pak? Masih Bu Riga masih sebagai host. Silakan. Iya, udah Pak. Ibu lanjut pertanyaan lagi Ibu Titi. Oh, berarti Titi lanjut pertanyaannya. Baiklah Titi lanjutkan pertanyaannya. Nah, tadi kan Bu Riga sudah cerita. Tadi kan sudah Bu Riga lakukan beberapa aksi. Dan hambatan-hambatannya sudah Bu Riga cerita. Kelompok barat tadi? Jadi apa solusi untuk mengatasi hambatan Bu Riga tadi? Oh iya Bu Titi.
menurut saya, Oh, yang saya kedua. Ayo akan rekam aja yang kedua. mencari solusinya dengan harus berbicara dengan orang tua Sinyal wali wak murid. meliang. Saya harus bertemu dengan wali murid untuk Bukan membicarakan keluar dalam dulu. permasalahan tentang anak, bahwa anak itu tidak hanya belajar di sekolah tetapi harus belajar juga di rumah. Berarti ingin mengundang orang tua ke sekolah untuk mengatasi permasalahan ini. Oh iya ya, jadi gitu ya. Berarti kan itu kan sudah rencana aksi Bu Riga berarti ya. Ya. Nah, jadi untuk mencapai itu Bu Riga mengundang orang tua ke sekolah dan membicarakan masalah ingin peningkatan nilai anaknya di bidang matematika dan bisa mengawasi anaknya di rumah. Nah, kira-kira untuk mendapatkan tadi kan ingin mendapatkan nilainya baik di dalam matematika. Jadi strateginya mungkin Bu Riga tadi sudah apa tadi strateginya Bu Riga? Mungkin bisa Bu Riga ulangi lagi. Strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan hasil belajar anak nilai ujian pra-UAS matematikanya ini tadi saya menjemput kembali pelajaran dasar, Telepon kawannya boleh. menjemput kembali pelajaran dasar itu Alah. yaitu mendudukkan kembali konsep pelajaran matematika dan yaitu membagi, mengali, menambah, menjumlah, kemudian memberi waktu lebih untuk pembelajaran matematika setiap harinya di sela-sela waktu jam pertama 10 menit dan jam terakhir 10 menit. Kemudian yang ketiga ingin saya rasanya berbicara, berdiskusi dari hati ke hati dengan orang tua wali murid tentang perkembangan cara belajar Boleh anak. host. Beko masuknya langsung deh. Begitu Bu Titi. Oke, baiklah Bu Riga. Jadi untuk Bu Riga melakukan strategi yang tadi itu kira-kira Keluar dulu. berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai anak itu agar nilai UAS-nya meningkat ya? Ya Bu Titi, saya harus bergerak cepat karena waktu untuk ujian pra-UAS itu tidak ada 1 bulan lebih lagi Bu Titi, makanya saya harus bergerak cepat untuk persiapan ujian UAS tersebut agar nantinya hasilnya dapat memuaskan. Berarti dengan waktu yang cepat ini saya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengundang orang tua wali murid nanti. Jadi untuk itu apa komitmen Bu Riga terhadap rencana aksi tersebut? Iya, komitmennya Bu Titi mengundang guru tersebut, mengundang orang tua wali murid dan melaksanakan pembelajaran tambahan dan memberi motivasi kepada orang tua wali murid untuk lebih memperhatikan anaknya dan membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Iya, ya itu bagus sekali Bu Riga. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Riga untuk melakukan aksi tersebut? Kira-kira Bu Riga bisa minta bantuan siapa? Iya Bu Titi, di sini saya tidak bisa bergerak sendiri. Mungkin saya juga minta motivasi, minta bantuan dari kepala sekolah, persetujuan untuk mengadakan rapat dengan wali murid. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan, memberi motivasi dan semangat untuk orang tua wali murid akan pelaksanaan ujian ini yang dalam waktu dekat. Kemudian juga meminta bantuan operator sebagai tenaga teknis administrasi untuk menyiapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah nantinya Bu Titi. Iya. Baik. Berarti baiklah Bu Riga. Nih, kita nih sudah di ujung sesi nih Bu Riga nih. Jadi selama pembicaraan kita tadi di sesi kita ini apa yang sudah Bu Riga dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Iya Bu Titi, alhamdulillah tadi permasalahannya saya mumpet, nggak tahu bagaimana caranya lagi, saya stres dengan hasil ujian siswa yang belum memenuhi target saya. Rasanya saya telah berusaha, tetapi target saya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Alhamdulillah dengan berdiskusi dengan Ibu Titi, saya bisa mencari solusi lain untuk bisa meningkatkan nilai siswa saya agar ujian sekolahnya nanti bisa berhasil, terutama dalam pelajaran matematika ini Bu Titi. Oh ya.
Oh gitu ya Bu Riga, terima kasih kalau begitu. Nah saya ini penasaran ya, kira-kira saya ingin tahu juga apa hasil dari usaha Bu Riga yang ingin Bu Riga lakukan itu. Jadi kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk saya ingin tahu apa kelanjutan dari cerita Bu Riga. Iya kelanjutannya apa nanti? Bagaimana hasilnya dari Iya. penerapan nasi Bu Riga Oh, Bu tadi Nisa itu? udah selesai? Iya Bu Titi, nanti setelah saya adakan rapat, kemudian saya langsung melaksanakan rencana aksi. Nanti Ya, setelah kalau udah selesai kembali ke Menrumbo ya. Bu Titi, insya Allah, Kalau udah selesai kembali ke Menrumbo. nantinya saya akan menghubungi Bu Titi dan kita berdiskusi kembali di sini Bu Titi. Di Google Drive, Bu. Baiklah Bu Nanti Riga, munculnya saya 1 senang jam lagi, sekali Bu. berbicara dengan Bu Riga hari ini. Kalau begitu kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Insya Allah Bu Titi, siap. Ya. Nah, baiklah Bu Riga, saya senang sekali dengan pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas waktu Bu Riga. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi Bu Riga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Lel? Sudah di stop. Bu Rizanya? Sudah. Videonya udah oke? Udah di stop. Lah. Ya udah cepat ya. Bu Lel dikasih host sekarang. Nanti rekam lagi ya. Rekamannya udah. Iko ulun merekam Bu Lel karo. Rekaman udah. Video rekamannya. Masih Bu Riza hubungilah. Rekaman. Alah rekaman lah stop. Udah stop. Alah. Ya ini celiak beko di Google Drive. Selang HP cibo cari Google Drive. Pakai HP ya, pakai HP. Pak, kelompok 1 sudah selesai, Pak. Kelompok 1 sudah selesai, kembali ke Menrum, Bu. Kemendrum, Pak, ya, Pak. Berarti ditutup. Kembali ke Menrum, Bu Riga sama Bu Ermi. Iya, Pak. Ini Pak. Lanjut. Rekamannya dimatikan dulu, Bu.